Halo semuanya, balik lagi dengan aku Feby Kristian Plus TV dari kelas 11 TKJ 1 nomor absen 12. Di podcast pada kali ini kita akan belajar tentang Radio over Internet Protocol atau yang biasa disebut dengan ROIP. Apa sih ROIP itu? ROIP merupakan salah satu teknologi siaran radio yang bekerja menggunakan standar kerja VoIP atau bisa disebut Voice over Internet Protocol dengan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak guna menjamin bekerjanya sistem ROIP. Selanjutnya adalah perbedaan ROIP dan VoIP adalah pada sistem arah komunikasinya. Jika VoIP itu bekerja dua arah atau full duplex, sedangkan ROIP hanya bekerja satu arah. Pada ROIP terdapat sebuah pesawat pengirim yang mengirimkan siaran secara broadcast ke seluruh pengguna yang sedang mengaksesnya. Teknologi ini awalnya diciptakan oleh David Cameron dari British Columbia yang bertujuan untuk mengembangkan mekanisme two-way radio. Sejarah perkembangan ROIP bermula dari teknologi IRLP atau Internet Radio Linking Project yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan bagi para pengguna radio amatir dalam aktivitas kesehariannya agar menjadi lebih mudah, efisien, dan murah. Dan pada saat itu, kepopuleran ROIP pada waktu itu cukup dikenal oleh masyarakat. Terbukti dengan munculnya implementasi sistem ROIP di berbagai belahan dunia yang mencapai 1000 area. Biasanya, ROIP ini tidak selalu diterapkan dalam komputer, tetapi cenderung disertakan sebagai teknologi terbaru dalam telepon genggam. ROIP bekerja dengan memanfaatkan teknologi VoIP, yaitu mengubah sinyal analog ke dalam bentuk digital melalui standar jaringan menggunakan protokol IP. Berikut ini adalah beberapa jenis protokol yang dapat digunakan untuk mendukung berjalannya ROIP. Yang pertama adalah base station. Base station adalah stasiun radio pusat yang berfungsi sebagai pusat pengontrolan dan siaran pada setiap pengguna yang terhubung dengannya. Metode yang digunakan adalah Digital Encountered Cordless Telecommunication atau DECT yang berperan sebagai penghubung antara klien dan IP gateway. Yang kedua adalah IP gateway. IP gateway adalah perangkat keras yang bertugas mengubah format data analog sesuai mekanisme protokol IP seperti mengkonversi data voice ke dalam paket data berstandar IP atau sebaliknya. Tujuannya agar data dapat dikirimkan dan diterima oleh perangkat digital. Yang ketiga ada IP interface. IP interface merupakan antarmuka yang menjadi titik alamat setiap perangkat dengan mengacu pada sistem pengalamatan atau IP address sesuai standar protokol IP. Yang terakhir ada repeater. Repeater sangat berguna untuk memperluas jangkauan sinyal secara elektronik. Pemasangan perangkat repeater pada setiap jarak 2,5 km akan memperbaiki kualitas siaran pada jaringan berbasis LAN. Selanjutnya adalah sistem kerja ROIP. Perangkat digital seperti PC, smartphone, dan lainnya yang terhubung dengan jaringan LAN, MAN, dan internet akan terhubung dengan base station melalui IP gateway. Pengiriman data berawal dari base station ketika mentransmisikan data suara yang disandikan dalam bentuk format khusus menggunakan IP tone gateway ke semua frekuensi atau broadcast. Data voice yang dikirimkan dengan jaringan, baik itu dari maupun menuju IP radio, tone gateway akan diubah terlebih dahulu dalam paket-paket data dalam protokol IP. Oleh perangkat digital di sisi klien, data digital akan diubah menjadi data analog menggunakan interface sound card agar dapat didengar oleh pengguna. Pokok bahasan yang terakhir adalah kenapa sih harus pakai ROIP? Yang pertama itu adalah lebih murah, karena dapat menggunakan kuota internet tanpa harus mengeluarkan biaya secara khusus untuk menyewa dan mengurus perizinan saluran frekuensi radio. Yang kedua, perangkat komputer dapat difungsikan sebagai perangkat klien dan bahkan dapat disetting menjadi remote base station. Yang ketiga, kemudian dalam instalasi dan konfigurasi ROIP seperti halnya sistem LMR base station yang dapat tersambung dengan internet. Yang keempat, jangkauan siaran radio tidak lagi terbatas pada jarak dan tempat. Selama base station dapat terdeteksi dan tersambung melalui internet, perangkat klien juga dapat mendengarkan siaran tersebut. Yang kelima, lebih secure disetting dalam sebuah grup. Yang terakhir adalah independen dan universal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.